Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ukhuwah, sehingga hari ini kita mampu untuk melakukan aktivitas Ramadan setelah 14 hari Ramadan yang lalu kita lalui dengan aktivitas ibadah yang luar biasa. Di malam harinya kita juga membiasakan diri untuk tarawih, tahajud, witir, serta qiyamul lail, ya. Dan di pagi harinya kita lanjutkan lagi dengan zikir pagi, kemudian tilawah Al-Quran, tadabbur, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita juga menuntut ilmu, nasihat menasihati. Salawat seiring salam semoga selalu kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah hasanah, orang yang patut untuk kita teladani, dan di setiap aktivitas beliau selalu menunjukkan akhlak Qur'ani. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, serta orang-orang yang hari ini tetap istiqomah berada di jalan Allah dengan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahkan ayat-ayat Allah. Dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang tetap diistiqomahkan oleh Allah hingga akhir hayat kita. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah, yang saya hormati Ustadz Zainuri selaku Kepala Sekolah SMA IT Al-Mumtaz Pontianak yang telah menugaskan saya untuk memberikan taujih, terutama taujihnya untuk saya pribadi, untuk perenungan, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibarnya insyaallah. Adapun judul taujih saya di sini adalah hidup itu adalah ujian. Dari melek, kemudian kejam, melek lagi, hidup kita itu penuh dengan ujian, ya. Mungkin engkau adalah ujian buatku dan aku adalah ujian buatmu, ya. Kalau kita sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja derajat itu tinggi sebelum Allah berikan ujian yang penuh dengan rintangan-rintangan, ya. Ibarat main game, habis level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, begitu juga dengan makanan, ya. Nah, jangan belior nih dengan makanan karena di siang hari belum saatnya untuk berbuka. Ya, cabai itu ada level 1, level 2, level 3 dan sampai seterusnya, ya. Nah, begitu juga dengan ujian ini, ya. Kita dapati kedudukan kita biasa, maka diujinya dengan yang biasa-biasa, ya. Ketika kita orang kecil diuji dengan ujian yang kecil, kita orang menengah diuji dengan ujian menengah. Ketika kedudukan kita tinggi, maka ujian itu juga semakin tinggi. Tak mungkin Allah tidak menguji, ya,
dedaunan itu dengan angin yang menerpa akarnya. Karena apa? Pasti beda dengan daun yang pokoknya ya, yang pohonnya tinggi. Semakin tinggi maka angin yang menerpa pun semakin kencang. Nah, mau dapat level tinggi, derajatnya di hadapan Allah, maka ujiannya juga akan tinggi ya. Saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dulu pernah belajar tentang teori fisika ya, ada teori fisika itu rumusnya itu F sama dengan P ya, gaya sama dengan tekanan. Jadi jenis ujian itu ada 3. Kedudukan itu selalu berbanding lurus dengan ujian. Nah, rumus fisika tadi yang F sama dengan P, gaya sama dengan tekanan, rumus asalnya adalah F1 sama dengan F2 ya, gaya gerakan sama dengan gaya dorong. Nanti betulkan ya Ustazah Seli kalau saya salah. Nah, itu hukum positif. Nah, sementara ada hukum negatifnya. Semakin orang banyak gaya, maka ya tertekan juga hidupnya ya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidup dia ya. Nah, tak percaya cobalah. Sementara kalau rumus F sama dengan P dikaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 214 tadi ya, bahwa apa kata Allah ya, am hasibtum ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan ya. Jadi jenis cobaan itu ada 3, nanti akan kita bahas ya. Sehingga berkatalah tadi para rasul serta orang-orang yang beriman bersamanya ya, bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat ya. Inna nasrallahi qarib ya. Jadi pertolongan Allah itu amat dekatnya. Kalau kita lihat ya dari ayat tadi, kita lihat dengan ujian, maka ujiannya tadi itu terbagi menjadi 3 ya, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ini ya. Ada yang namanya al-ba'sa, wad-darra ya, kemudian wazulzilu. Nah, nanti kita lihat nih bagiannya apa saja. Pertama, al-ba'sun. Ba'sun tuh ringan. Misalnya ya, dulu tuh jarang ke masjid, nah sekarang jadi rajin ke masjid. Kemudian adalah yang ngasih komentar, Allah kasih ujian yang ringan loh ya, kasih komentar, kasih hujan gerimis. Nah, pergi ke tadak dia ke masjid tuh ya kan. Maka ketika dia memutuskan untuk pergi ke masjid, kemudian adalah ya orang berkomentar, agi hujan, agi mator ya. Kemudian la baksa katanya ya, la baksa, tak apa-apa dibilang, tak ada masalah. Kemudian diseraplah di dalam bahasa Indonesia itu labas ya, artinya lewat lah ya. Nah, jika kita diuji dengan yang demikian, maka akan ditambah lagi levelnya dengan ujian yang menengah ya. Nah, jika kita tadi lulus dengan ujian itu, Allah akan uji kita dengan ujian yang menengah. Kalau kita tidak lulus dengan ujian yang pertama ini, baksun ya, ujian yang ringan ini, maka itu ya kita akan diuji terus menerus sampai kita lolos ya kan, sampai kita lolos. Nah, karena ada prinsipnya ya, dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kita sesuai dengan di luar kemampuan kita, luar kadar kita. Nah ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya da'run ya, ujian yang menengah. Nah, ini sudah menyakiti fisik nih. Kalau tadi ringan ya gitu ya ujiannya. Kalau sekarang itu udah menyentuh fisik. Ujiannya itu semakin deras ya. Kalau dalam kehidupan itu ujian itu mungkin celaan biasa ya, tapi sudah berubah ya, udah berubah menjadi ada sedikit menyakiti fisik sedikit ya. Misalnya contohnya kayak gini, duh sudah berubah ya, nah semakin panjang ya jilbab tuh katanya ya, semakin panjang ya jilbab tuh. Nah,
menyaingi Batman ya katanya ya kan, menyaingi Batman ya. Ada kata-kata menyaingi Batman. Nah, itu udah menyakiti ada ke fisiknya. Ketika sudah berada di level ini, sebenarnya Allah memberikan pengakuan kepada kita melewati lisan-lisan orang-orang yang mencela tadi. Jadi Allah memberikan pengakuannya kepada kita melewati dari lisan-lisan yang mencela ya. Nah, akan diangkat derajatnya dengan yang lebih tinggi. Duh, kamu kenapa sih pakai jilbab yang panjang-panjang, yang biasa-biasa aja kali katanya. Nah, kemudian bisa dijawab apa? Ya, iman yang biasa sudah banyak itu kalau kita merasakannya dengan cara yang baik, maka kayak kita jawabnya kayak gini. Oh, iman yang biasa itu udah banyak gitu kan. Tapi saya pengen menampilkan keimanan yang luar biasa itu ya, agar dengan keimanan itu untuk menguatkan saya ya. Malu kalau saya untuk melakukan maksiat karena memakai ya hijab yang panjang misalnya begitu ya. Ya kan enggak cuma misalnya kita pakai rawis gitu ya. Kalau yang Ikhwan mungkin enggak pakai celana yang di atas lutut gitu ya, pasti pakai celana di atas lutut gitu. Gaya enggak kau nih sekarang misalnya begitu ya. Tetapi kita menjawabnya tidak dengan dalil tapi dengan yang baik-baik. Oh maklumlah dengkul aku nih agak banyak yang baik-baiknya gitu ya. Oke. Nah, kadang saudara sekalian, enggak semua masalah itu kita jawab dengan dalil ya, karena enggak semua orang bisa menerima dengan itu ya enggak. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang menampakkan kemaksiatannya? Ya kan enggak malu-malu, ya kan menampakkan kemaksiatannya ya. Nauzubillah min zalik, kalau ada orang yang misalnya pacaran dengan sengaja gitu ya, dah tahu ayatnya, dah tahu dalilnya, kemudian menampakkannya lagi misalnya berbonceng di atas motor gitu ya dengan macam kekak beramben, kan tahu kekak beramben ya, padahal belum halal, bukan mahramnya. Nah, mereka aja pede dengan kemaksiatan mereka, kenapa kita harus malu dengan kebaikan-kebaikan kita ya? Itu merupakan syiar juga yang harus kita tampakkan. Tapi ingat, harus jaga nih niat ya. Nah, setelah lulus ujian yang kedua, maka ada namanya ujian yang ketiga ini ya, zulzilu. Artinya tadi ya, zulzilu itu artinya gempa, goncang, goyang, agak ngambang lah gitu ya. Nah, ada ujian yang menggoyangkan diri kita, yang menggempakan hati kita, padahal di luar sana tak ada gempa ya. Jalan kita sempoyongan ya, tadi agak ngambang katanya, padahal tidak ada gempa di luar sana. Tapi hati kita yang merasakan kegoncangan itu. Diberi ujian bertubi-tubi ya, dari sana dari sini ya, kemudian ke sana lagi, ke sini lagi. Nah, kemudian sampailah nanti ada kata-kata kita yang keluar apa? Ya Allah, bila ke ujian ini berakhir ya. Nah, kemarin saya pernah mendapatkan cerita dari anak kelas 12 ya. Kata, oh ustazah, jadilah kita nih ujian ya. Kawan-kawan kita di sekolah yang lain itu udah selesai dah ujiannya ya. Kita tang seorang ya yang belum ujian. Nah ya, nah mungkin kita itu adalah zulzilu. Karena kenapa? Karena Allah pengen memilih kalian menjadi orang yang baik-baik ya, menjadi orang yang baik, ingin ditampilkan derajatnya tinggi agar nantinya iya untuk memberikan kemaslahatan ya, kemaslahatan. Gini loh cara pelajarnya muslim itu gitu ya, seperti itu. Nah, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun orang beriman, orang-orang sebelumnya sampai mengatakan kapan ujian itu berakhir. Nah, ada masanya kita akan menghadapi ujian seperti itu. Maka ketika ini kalau ada di antara kita yang mengalami ujian seperti ini, saya ucapkan ya, selamat kepada Anda. Karena kenapa? Karena Anda yang dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini. Allah pengen menaikkan derajat Anda ya. Baik. Soimat yang dimuliakan oleh Allah, jika kita berada di posisi seperti ini, maka ya yang harus kita hadirkan hati kita itu harusnya kita berbahagia. Artinya Allah akan naikkan derajat kita, karena hukum ujian tadi adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jika kita sudah dipandang siap oleh Allah, maka ujian itu akan Allah turunkan ya, maka akan Allah naikkan derajatnya ya kan.
Kalau orang biasa mau naik game kan, mau naik level tinggi, oh ada ujiannya gitu ya, banyak-banyak gitu ujiannya. Nah, jadi berbahagialah. Lalu mengapa kita harus bersedih sementara Allah memandang kita lah layak? Allah itu punya sikap adil, ya nggak mungkin menukar sesuatu itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nah, tahu nggak cicak? Ya, jangan katakan wallahu alam lagi, ya. Cicak pun tak tahu. Nah, bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana dia merayap? Di dinding. Nah, apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk itu bagaimana aktivitasnya? Terbang. Lah, gimana mungkin? Pertanyaannya, di mana keadilan Allah memberikan makanan cicak yang merayap dengan nyamuk yang terbang? Nah, tetapi di sini mari kita lihat ya. Gimana cobaan di sini ada yang lebih luar biasa ketika orang tua kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Di sana mengalami ada makna tauhidullah ya, ketauhidan kepada Allah. Apa bunyinya? Coba perhatikan syairnya ya. Cicak-cicak di dinding kan? Nah, diam-diam merayap dia, diam-diam lagi. Nah, perhatikan ya Allah, tuntut pada cicak merayap. Nah, merayaplah kau walaupun diam. Kemudian datang seekor nyamuk. Masya Allah ya, cicak itu merayap, nyamuk yang datang. Lihat, bukan cicak yang datang tapi nyamuk yang datang. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuk yang akan datang. Allah itu pengen tunjukkan ya kepada kita bahwa cicak itu merayap, ya nyamuk yang akan datang gitu. Jadi itu enak gitu selaku seorang mukmin itu kalau kita taat kepada hukum Allah ya. Nikmat itu kehidupan itu nikmat ya. Jika cicak merayap namun yang datang adalah nyamuk. Tapi kalau cicak terbang, tak mungkin nyamuk akan datang ya. Nah, jadi kalau kita ikut hukum Allah itu mau berat alhamdulillah, sedang alhamdulillah, ringan alhamdulillah. Jangan kita ngeluh ya. Dikasih apa-apa sedikit ngeluh gitu kan. Dikasih hujan, ngeluh lama hujan mana nak berjalan. Kemudian dikasihlah panas. Ya Allah, panas berdengkang ya kan. Nak manalah nak bisa ini je kering jemur pakaian. Kemudian dikasihlah Allah panas dan hujan panas. Lain lagi kata dia, berantu pula, ya kan? Nah, cuma ya bisa kita lihat di sini begitu adilnya Allah. Jadi kalau kita ikut hukuman Allah tadi, ya kita semuanya ucapkan alhamdulillah. Begitu diangkat derajat kita, kemudian pengakuan dari Allah pun akan Allah sampaikan ya. Cuma kalau kita lihat belajar dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, tidak cukup hanya mendiamkan saja. Maka jangan kisahkan dulu kata Nabi Yakub ya. Buat dulu perencanaannya, buat pemetaannya biar bisa mengatasi itu semuanya. Ini poinnya ya. Coba kita lihat poinnya. Jadi kalau kita harus punya rencana dulu ya. Misalnya mau masuk polisi, ya harus dari sekarang latihan fisiknya, kemudian masuk sekolahnya ditentukan gitu ya. Ini tang tidur ya, si pagi tidur, malam begadang, manalah nak bisa jadi tes polisi. Kali tes polisi, tes fisik ngambang kan. Suruh mutar bundaran Untan sampai ke Polda, langsung selap pingsan. Tak ada calon, tak ada lulus ya. Nah itu, jadi ada kadang apa yang kita pinta itu tak sesuai, tak sebanding dengan apa ikhtiar kita. Nah, coba kita lihat ya. Kita harus punya rencana. Makanya Nabi Yakub tadi merencanakan bekal ini, siapkan itu ya. Maka kita ambil teorinya. Tadi Allah kasih kita masalah di dalam surah Al-Baqarah 214. Nah, kemudian Allah beri solusinya. Di mana solusinya? Di dalam surah Al-Imran ayat 142. Cuman ayat ini dibalik-balik ya. Nah, perhatikan di situ ada kata walamma ya. Belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi masalah itu. Jadi kalau mau selesai masalah kita itu ya harus serius ya.
mau masuk polisi, serius belajarnya dari sekarang. Mau masuk kedokteran, serius belajarnya dari sekarang. Buat plan-plannya gitu ya. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Jangan itu ya, mana takdir itu adalah by design, bukan by incident. Mana ada takdir by incident? Ya enggak? Semuanya by design. Nah, perhatikan tadi yang walamma. Kemudian setelah ada walamma itu ada al-juhdu. Ya. Al-juhdu itu yang pertama itu adalah serius. Ini merencanakan, disebut dengan ijtihad juga. Buat rencana, ya, buat rencana. Jadi nanti di situ dari al-juhdu buat rencana tadi ada yang namanya jihad, ikhtiar, melaksanakan rencana kita tadi, ya kan? Ya, mau jadi pengusaha besar, ya berdagang dari sekarang, kan? Nah, usaha yang bisa apa yang kita inikan. Kemudian dibarengi dengan doa. Ternyata tak cukup dengan doa aja. Buat rencana, dilaksanakan rencananya, ya, program rencananya tadi, kemudian berdoa. Yang terakhir itu kita diminta untuk bermujahadah, ya. Berjuang melawan emosi kita, melawan malas. Kalau ada rasa yang apalagi mempengaruhi kita, kawan-kawan itu ya sigungkanlah itu ya, singkirkan semuanya. Mari kita hadapi ujian Allah itu dengan tadi ya, dengan yang ketiga ujian itu tadi, itu rencanakan ujiannya, kemudian bersungguh-sungguh tadi kita ya, kemudian kita berjihad, kemudian mujahadah, yang terakhir itu kita diminta untuk isbir, bersabarlah menghadapi semuanya itu, karena tiada keberhasilan yang bisa kita lewati kecuali dengan bersabar. Insyaallah itu alhaqum rabbik fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan itu datangnya dari saya dan kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.